Oke, pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Ini adalah segmen terakhir, tapi bukan berarti waktu terakhir bagi Partai Demokrat untuk menentukan arah koalisi kemana. Masih ada waktu banyak. Pak Marzuki, apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik kita bahwa Demokrat sebenarnya masih punya posisi tawar yang cukup oke dan masih punya kepentingan untuk memikirkan masa depan bangsa Indonesia? Ya, bagi Demokrat, koalisi ini bukan sekadar membangun kelompok untuk memenangkan pertarungan, ya, tetapi bagaimana koalisi ini diperhitungkan bisa melanjutkan apa yang telah dikerjakan Pak SBY yang bagus-bagus dan menyempurnakan apa yang selama ini kurang sempurna. Nah, sehingga kontinuitas pembangunan bangsa ini terus berlanjut. Itu yang paling penting. Percuma kita menang tetapi pembangunan tidak berlanjut dan kesejahteraan rakyat juga tidak tercapai. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karenanya pertimbangan platform itu menjadi sangat penting. Nah, kalau tidak jelas ya sudahlah, kita berada di luar dan kita sebagai pengontrol aja. Pak, tapi berada di luar pemerintah itu berat sekali loh Pak. Apakah Demokrat bisa siap menghadapi setelah 2 periode menjadi penguasa kemudian tahu-tahu harus berada di luar? Kalau PDP kan memang sebelumnya sudah partai lama gitu kan? Kita selama ini juga tidak merasakan sebagai partai penguasa. Demokrat begitu, ini betul-betul diajar mandiri dan tidak pernah dipayungi seperti seperti anak kandung ya, yang dibesarkan dengan cara-cara memanfaatkan kekuasaan, yang tidak pernah. Ini mau ngomongin partai yang lain nih? Enggak, ini kita sampaikan. Sehingga kantor pun Demokrat tuh nggak punya. Nyewa maksudnya Pak? Iya, dipinjamin sekarang. Ya nyewa lah. Iya. Ini artinya apa? Demokrat tuh biasa sengsara. Biasa susah. Bahwa ada manusia-manusia kardus yang korupsi, itu oknum. Bahwa kami di dalam tetap berkomitmen ingin membangun negara ini dengan baik. Dan kita berkomitmen tidak akan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kita. Tapi bisa jadi bumerang loh Pak. Kalau Demokrat terbiasa sengsara, kantor pun tak punya. Bagaimana partai ini bisa bertahan memperjuangkan rakyat ketika dia tidak bisa berjuang mempertahankan partai itu sendiri? Saya yakin dengan idealisme ya. Kerja keras, kita yakin pelan-pelan kita akan bisa bangkit. Pelan-pelan ini berapa tahun Pak kira-kira kalau berada di luar pemerintahan misalnya? 5 tahun ke depan kalau dipimpin dengan baik ya partai ini, konsolidasi organisasi, program, kemudian dengan rekrutmen kader yang bagus, pelatihan, kaderisasi, kemudian kerja politik. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya jadi sekjen. Saya kira kerja-kerja politik ini tidak harus dengan uang banyak ya. Komunikasi dengan masyarakat tuh bagus ya, semuanya merakyat. Saya kira kita bisa akan kembali di 2019. Oke, jadi kalau dalam koalisi seksinya Demokrat sama Gerindra, oke. Kalau di luar siapkan investasi 5 tahun untuk 5 tahun berikutnya. Oke, Mas Arya, hitung-hitungan tadi lebih seksi yang mana buat Demokrat? Saya kira ini Demokrat sudah melewati 3 kali pemilu ya, 2004, 2009, dan 2014. Dengan perolehan 10% saya kira sudah cukup lumayan bagi Demokrat ya. Pilihan Demokrat sebenarnya ada 2. Pertama, bersikap pragmatis dengan bergabung dengan partai pemenang, atau biar bisa beli kantor ya. Atau kalah tetapi terhormat. Karena sejarah akan mencatat ya, kalau Demokrat kalah terhormat, saya kira itu lebih berharga dibanding ikut sebagai kalah terhormat ini di luar pemerintahan maksudnya? Tetap bertarung tetap bertarung di Pilpres meskipun kalah, itu lebih walaupun terhormat. Demokrat sudah tahu resikonya akan kalah gitu ya? Iya, walaupun Demokrat sudah tahu resikonya akan kalah, tetap bertarung, kalah itu saya kira lebih terhormat daripada Demokrat gabung dengan partai pemenang. Emangnya menurut Anda Demokrat siap kalah? Saya kira siap. Dengan posisi 10% dan tidak ada komentar yang negatif, saya kira Demokrat sudah menunjukkan harga diri politik. Kalah sekarang untuk 2019 bisa menang gitu ya? Iya, mudah-mudahan Pak ya. Iya, Mas Arya terima kasih. Pak Marzuki terima kasih. Sukses buat Anda, sampai ketemu lagi. Ya Mas Arya, thank you.